Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Semoga sehat, senantiasa sehat, semangat belajar. Walaupun IPS harus tetap belajar ya. Apalagi sendi-sendi IPS itu adalah sendi-sendi yang paling dekat dengan kegiatan manusia. Nomor 1, kita bahas tentang bab ketiga pergerakan nasional. Pak Jul belum sempat untuk membuat materi ya. Kalau materi silahkan cari pada konten-konten kreator yang lain ya. Pak Jul mau fokus dalam pembahasan variasi-variasi soal. Kita mulai. Nomor 1, bacalah teks berikut secara saksama. Munculnya kaum terdidik dan terpelajar setelah tahun 1908 tidak terlepas dari kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda. Semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah. Pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum bumi putra itu pribumi ya, pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Mereka itu antara lain Dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah para cendekiawan bumi putra banyak yang menjadi pegawai pemerintah. Bukan, jelas salah ya. Politik etis secara tidak langsung berdampak terhadap lahirnya pergerakan nasional. Sebentar. Oke, ini kemungkinan ya. Para cendekiawan pribumi sudah berjuang sebelum adanya politik etis. Politik etis bertujuan menciptakan kaum pergerakan bumi putra. Bukan, kebijakan politik etis meningkatkan kesejahteraan bumi putra. Itu bukan juga ya. Jadi dari pilihan jawaban yang ini adalah kalau Pak Jul dominannya adalah B. Karena apa? Politik etis yang sedemikian hingga memberikan kemungkinan kepada warga bumi putra untuk mendapatkan pendidikan, sedemikian hingga dari orang-orang terdidik itulah kemudian pergerakan nasional itu muncul. Ya. Yang mempelopori pergerakan nasional itu siapa? Adalah orang-orang yang terdidik, yang sudah mendapatkan pendidikan yang sangat cukup, terutama mendapat pendidikan dari Belanda sana. Seperti itu. Jadi jawabannya dominannya adalah yang B. Berikutnya. Bacalah teks berikut secara saksama. Setelah 1908, hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Nederlandicanya. Keberhasilan Pax Neerlandica itu justru menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami satu daerah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, melainkan penderitaan seluruh rakyat Hindia Belanda. Hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan dan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa atau kesadaran berbangsa. Satu identitas karena satu nasib itu diperkuat dengan adanya kata Indonesia untuk menunjuk pada sebuah wilayah jajahan Hindia Belanda. Berdasarkan teks tersebut, apakah dampak Pax Neerlandica bagi kaum bumi putra, terutama pada era pergerakan nasional? Nah, tadi kata kuncinya adalah perasaan senasib ya. Misalkan satu daerah menderita, itu merupakan penderitaan untuk daerah yang lainnya. Nah, itu kata kuncinya. Berarti kita bisa memilih jawaban di antara beberapa pilihan A, B, C, D, E ini adalah semakin meningkatnya perlawanan daerah, salah. Penderitaan akibat penjajahan semakin meluas, bukan. Pax Neerlandica merupakan cita-cita besar Belanda, bukan. Wilayah kekuasaan Belanda meliputi hampir seluruh Nusantara, no, bukan itu tujuannya. Rakyat bumi putra bersatu karena kesadaran akan kesamaan nasib. Nah, inilah yang benar. Karena kata kuncinya itu tadi, penderitaan satu daerah dianggap penderitaan seluruh rakyat. Lanjut nomor 3. Bersama para pelajar Stovia, Sutomo, dan rekan-rekan mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah Budi Utomo itu fokusnya di pendidikan ya. Jadi memajukan ekonomi bukan, organisasi gerakan politik bukan, memajukan pengajaran dan kebudayaan. Ini sudah jelas jawabannya yang C. Karena untuk pilihan jawaban yang C dan D itu juga tidak memungkinkan. Intelektual Islam bukan, wadah gagasan kaum cendekia itu juga bukan.
Jadi jawabannya adalah yang C, tentang pengajaran dan kebudayaan. Nomor 4. Tanggal pendirian organisasi Budi Utomo yaitu 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Alasannya adalah Budi Utomo merupakan, kita analisa satu persatu, organisasi pergerakan nasional pertama yang anggotanya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bukan ya? Kalau dulu itu pertama kali bukan langsung tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Bukan. Organisasi yang membangkitkan semangat perlawanan fisik, bukan. Malah Budi Utomo itu perjuangannya nggak fisik, tapi secara diplomasi. C. Cikal bakal lahirnya Syarikat Islam yang lantang menyuarakan no, organisasi modern pertama di Indonesia yang membangkitkan kesadaran nasional dan perjuangan mencapai kemerdekaan. Nah, inilah yang benar, yang D. Kita cek yang E. Organisasi pergerakan nasional pertama yang terang-terangan melakukan perlawanan, bukan. Budi Utomo itu tidak perlawanan secara terbuka, tapi diam-diam. Pada intinya fokusnya adalah bagaimana cara membuat persatuan dan kesatuan antara seluruh anak bangsa. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang 5. Surat kabar yang menjadi corong Indus Party sebagai organisasi pergerakan adalah tentu yang A, The Express. Benar, Pak Jul habis bahas kimia, latihan akhir soal akhir bab, habis itu bahas ini loh, tenggorokannya jadi kering. Minum dulu. Ini tadi A ya, The Express. Lanjut 6. Informasi berikut yang tidak tepat terkait organisasi pergerakan yang bernama Indus Party adalah, perlu diingat, Indus Party itu didirikan 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, ya, yaitu Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Surya Ningrat. Kita evaluasi. Secara tegas bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, bukan. Bersifat radikal dan kooperatif, bukan. Dikenal karena sikap kritis para pemimpinnya, bukan. Sorry, ini tidak tepat ya. Benar, ini ABC ini benar ini. Sorry. Wah, sampai ngeblank ini. Tidak tepat. Secara tegas bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia ini benar. Radikal non kooperatif, benar. Sikap kritis pemimpinnya, benar. 3 orang itu sama-sama kritis itu. Keanggotaannya bersifat plural, itu benar karena ada orang Belanda yang ikut. Yang E, dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1915. Nah, ini nggak ada keterangan, nggak ada cerita kalau Indus Party itu ditetapkan sebagai organisasi terlarang pada 1915. Ini belum ada ya catatannya. Jadi nomor 6 ini jawabannya yang tidak tepat terkait dengan Indus Party adalah yang E. 7. Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah jelas Trikoro Darmo. Yang pertama kali, yaitu yang B. 8. Arti penting dari penyelenggaraan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta bagi bangsa Indonesia adalah arti pentingnya. Nah, arti pentingnya menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia, no. Menambah pengetahuan umum, bukan. Tekad pemuda untuk menciptakan organisasi pergerakan yang lebih radikal, bukan, ya. Penolakan pemuda terhadap organisasi pergerakan yang bersifat non politik dan kooperatif, bukan. Lebih tepatnya adalah yang ini kalau menurut Pak Jul, menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Jadi cikal bakal bagaimana mempersatukan seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Itu adalah arti pentingnya Kongres Pemuda 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 9. Dalam kongres pertamanya pada bulan Desember 1928, pergerakan perempuan bersepakat untuk membentuk sebuah federasi yang diberi nama, federasinya itu namanya adalah Perhimpunan Istri Indonesia, PII. Ya, PII, Perhimpunan Istri Indonesia. Yang C, yang mula-mula itu PPI kalau nggak salah. Ya benar ya. Mula-mula itu
mula-mula itu PPI, terus ganti jadi PII ya. Jadi PPI dulu, terus jadi apa itu? PII. Ini Persatuan Perempuan Indonesia. Kemudian kalau ini Perhimpunan Istri Indonesia. Perhimpunan Istri Indonesia. Ini perhimpunan atau persatuan ya? Atau perserikatan? Pak Jul lupa ini. Kalau P-nya jelas perempuan Indonesia. Tapi kalau dalam konteks ini 1928 itu PII. Membentuk sebuah federasi yang diberi nama PII, Perhimpunan Istri Indonesia, yang C yang lebih tepat. 10. Pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta, para wakil dari berbagai organisasi kepemudaan mengucapkan nomor 10 ya. Mengucapkan Sumpah Pemuda. Mengucapkan Sumpah Pemuda. Arti pentingnya Sumpah Pemuda bagi rakyat Indonesia ketika itu adalah tentu kristalisasi semangat dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Oke. Momentum bukan momentum. Tampilnya Soekarno tidak. Tonggak berdirinya berbagai organisasi pemuda yang militan bukan. Terjadinya fusi atau penggabungan berbagai organisasi pemuda di seluruh Indonesia bukan ya. Tidak penggabungan. Jadi kita bisa katakan jawaban yang tepat ini adalah yang A, merupakan kristalisasi. Jadi kayak seolah-olah kita mengumpulkan butiran-butiran salju atau butiran-butiran air sedemikian hingga dikumpulkan kemudian menjadi sebuah kristal. Kristal itu yang akan menjadi menyatukan sebagai tujuan utama, yaitu mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Jadi jawabannya yang 10 adalah yang A. 11. Ciri khas organisasi pergerakan pada periode radikal adalah tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif ini diantaranya adalah yang non-kooperatif itu rata-rata yang bentuknya partai. Seperti halnya mana saja ini? Umumnya partai. Di Utomo itu pendidikan, Muhammadiyah itu juga bukan partai. Kemudian Gerakan Pemuda itu juga bukan, Indis Partis itu bukan. Yang bergerak secara non kooperatif adalah yang sebentar, Indis Partis itu non kooperatif, bener, non kooperatif. PI, PKI, PNI. Gerakan Pemuda ini juga ya. Yang partai-partai ini non kooperatif ini sebenarnya. PKI, PNI, Budi Utomo ini enggak, Muhammadiyah ini enggak. Sebentar. Ini kalau Pak Jul dominannya ke yang C ini. Yang benar-benar tidak mau. Di situ dikatakan kata-katanya adalah tidak mau bekerja sama dengan tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Yang tidak mau bekerja sama dengan penjajah itu adalah, kalau Pak Jul dominannya yang D ya. Kalau PI ini kayaknya masih melunak, ini Perhimpunan Indonesia itu masih melunak, masih mau berdiplomasi kalau PI itu, Perhimpunan Indonesia. Kalau yang AB sama E itu kan jelas bukan. Jadi ya benar, kalau Pak Jul analisa lebih dominan yang D, Indis Partis itu garis keras, PNI dan Gerakan Pemuda. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ya. Faktor umum lahirnya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah, nah ini dipicunya menjadi radikal karena mula-mula itu kan kooperatif.
ngikut aja sama Belanda. Nah, kemudian berubah menjadi radikal itu lebih dikarenakan sikap Belanda yang tidak memberikan tanda-tanda tentang kemungkinan kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa dikatakan jawabannya mana ini? Kekecewaan yang besar bukan, keyakinan kamu aktif bukan, Belanda tidak memberi sinyal apapun tentang kemungkinan Indonesia merdeka, ya. Jadi yang C. Selanjutnya 13. Pernyataan berikut ini yang bukan faktor khusus yang mendorong lahirnya berbagai organisasi pergerakan yang radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah, faktornya adalah, kita analisa dulu. Sikap radikal organisasi pergerakan yang ada di Indonesia itu dilatar belakangi oleh apa? Dilatar belakangi oleh satu, pengaruh doktrin Wilson, kemudian informasi mengenai kabar revolusi Rusia, kekecewaan terhadap janji November, kemudian pergantian gubernur jenderal. Nah, itu merupakan beberapa faktor. Nah, yang bukan faktor yang mana? Yang bukan faktor adalah tentu yang A, lemahnya organisasi-organisasi pergerakan yang sudah ada. 14. Butir penting doktrin Wilson yang memberi energi dan semangat baru bagi kaum aktivis pergerakan nasional adalah doktrin Wilson, penghargaan atas kesetaraan dan martabat bukan, hak menentukan nasib sendiri, right of self determination. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini merupakan salah satu butir dari doktrin Wilson, hak untuk menentukan nasib sendiri. 15. Keterangan berikut yang tidak tepat terkait dengan janji November adalah, kita analisa. Apa ini? Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum serius dengan janji bukan, merupakan respon terhadap tuntutan konsentrasi radikal bukan, ya. Memberi jalan bagi kemerdekaan Indonesia tidak semudah itu, Ferguson. Ini kan janji Belanda itu kan cuma janji di mulut, ya kan? D. Mendapat dukungan dari pemerintahan Belanda yang tidak tepat. Nah, janjinya Belanda itu umumnya janji mengulur waktu. Jadi yang tidak tepat adalah mendapat dukungan dari pemerintahan Belanda. Ini tidak suatu hal yang tidak mungkin memberikan janji. Ini udah pasti jelas jawabannya adalah yang di pemerintahan Belanda. Karena apa? Karena pemerintahan Belanda itu kan jelas-jelas tidak mendukung. Dari sini kok pernyataannya mendapat dukungan dari pemerintahan Belanda. Mereka itu hanya mengulur waktu, hanya sebatas memberikan statement untuk menenteramkan hati agar kita tidak memberontak pada saat itu. 16. Pada awal berdirinya Indisvereniging yang kelak bernama Perhimpunan Indonesia merupakan sebuah gerakan. Itu adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah. Nah, Perhimpunan Indonesia itu kan umumnya terdiri dari mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda kan. Ceritanya itu. Makanya ada Indisvereniging. Nah, di sana mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Kemudian mereka latar belakang itulah yang kemudian mereka membentuk Perhimpunan Indonesia dengan harapan apa? Dengan harapan adanya emansipasi atau kesamaan dalam bidang pendidikan antara mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa yang ada dari lokal Belanda sendiri. Jadi nomor 16 adalah yang B. 17. Perbedaan utama antara haluan politik Soekarno dan haluan politik Muhammad Hatta sebagaimana tercermin dalam aktivitas organisasi pergerakan mereka masing-masing, Soekarno di Partindo dan Muhammad Hatta di PNI Baru adalah, nah kita lihat saja, kalau Bapak Muhammad Hatta itu lebih kecenderungannya secara umum ya, itu lebih kecenderungannya ke arah pendidikannya, ke arah pendidikan maksud saya.
Jadi pembangunan masyarakat Indonesia itu difokus di bidang pendidikan. Tapi kalau Pak Karno itu fokusnya pada gerakan politik, ya, lebih ke agitasi politik, seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan agitasi politik, pendidikan kader yang militan. Kita lihat aja. Bukan, B bukan, C bukan. Bukan ya? Tentu jawabannya adalah yang A. Soekarno lebih ke gerakan politik. Kalau Muhammad Hatta itu lebih ke pendidikan. Kalau di sini diungkapkan pendidikan kader yang militan. Nomor 18. Pada saat Soekarno ditangkap dan dipenjarakan sebagai akibat dari gerakan organisasi politiknya yang bersifat radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda, di depan pengadilan ia mengucapkan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Itu sudah jelas. 19. Salah satu gebrakan besar yang dibuat oleh kaum aktivis pergerakan atau para wakil Indonesia di Volksraad adalah dikeluarkannya apa yang disebut petisi Sutarjo pada tahun 1935. Berikut yang bukan penanda tangan petisi tersebut adalah jelas Soekarno. Ini Soekarno mungkin belum, sudah ada tapi belum terkenal ini. Ini kan posisi 1935 ya, walaupun 10 tahun menjelang itu kemerdekaan ya. Tapi di saat ini di dalam petisi Soekarno adalah satu-satunya orang yang tidak ikut menandatangani petisi Sutarjo. Seperti itu. Yang menandatangani ya ini 4 orang ini. Ratulangi, Kasimo, Wationg, Datuk Tumenggung. Oke, nomor terakhir, dasar pendidikan yang dikembangkan di sekolah-sekolah taman siswa adalah, nah taman siswa itu yang terkenal itu ada di mana? Di Jogja ya. Taman siswa itu lebih menekankan pada kodrat alam dan dasar kemerdekaan. Kodrat alam mana ini? Kalau dasar pendidikan kodrat alam dan dasar kemerdekaan, kodrat kebangsaan, membangun semangat perjuangan dan patriotisme, bukan ya? Mengedepankan rasa toleransi dan perbedaan, bukan? Mengembangkan jiwa yang merdeka dalam akar budaya. Nah, membangun semangat kebangsaan berdasar akar budaya bangsa. Nah, lebih tepatnya adalah mengembangkan jiwa yang merdeka dalam akar budaya. Karena apa? Taman siswa itu pokok dasar pendidikannya adalah kodrat alam dan satu lagi dasar kemerdekaan. Dari dua ini yang lebih mendekati adalah yang D. Gitu ya. Saya rasa cukup. Silahkan kalau misalkan ada perbedaan pendapat kalian bisa utarakan. Ya, kalau bisa disertakan analisanya ya. Oh Pak, sepertinya lebih tepat jawabannya ini, alasannya ini. Nah seperti itu, biar nanti saya bisa membaca, teman-temannya juga bisa mengoreksi dan bisa membuat perbandingan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.